Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar kalian hari ini nih? Semoga kalian sehat selalu dan rezekinya lancar ya, amin. Sebelumnya gue makasih banget nih karena kalian udah mau mampir dan klik video ini sehingga video ini udah jadi tontonan kalian di hari ini. Oke, kali ini gue bakal nge-review sebuah film horor Indonesia nih. Film ini berjudul Sajen. Sajen sendiri merupakan film Indonesia bergenre horor yang udah tayang 2018 kemarin. Film ini tuh menceritakan tentang kasus bullying dan tekanan di sekolah yang akhirnya berakibat fatal bagi beberapa muridnya yang kemudian memilih untuk bunuh diri. Karena kematian mereka yang gak wajar nih ya, arwah mereka pun meneror satu sekolah. Penasaran sama jalan ceritanya kan? Langsung aja kita check it out. Ada korban lagi. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang penjaga sekolah yang sedang mengganti sajen di salah satu loker. Scene pun kemudian berganti dengan menunjukkan kegiatan persekolahan di salah satu sekolah swasta bernama Pelita Bangsa. Dan di hari itu juga nih ya, ada seorang karyawan baru bernama Ratu yang agak heran nih ya melihat sajen di beberapa sudut ruangan. Di sekolah itu juga nih ya, ada salah satu geng cewek yang terkenal suka membuli dengan ketuanya bernama Bianca. Adegan pun berlanjut saat mereka berada di toilet nih. Salah satu temennya mendengar ada yang nangis di toilet yang ada sajennya. Mereka pun kemudian memutuskan untuk pergi nih daripada di sana terus kan merinding dah. Di kelas sendiri Bianca ini juga suka menjahili teman cewek yang lain nih, termasuk si Alanda dan Keira. Bahkan nih ya, Bianca sampai menganggap ekstrakurikuler yang ekstrakurikuler. Bahkan nih ya, Bianca sampai menganggap ekstrakurikuler yang diikuti oleh mereka itu tidak berguna. Alanda sendiri disukai oleh Riza, teman sekelasnya nih yang selalu bersamanya. Jadi Alanda ini tuh kayak anak berprestasi gitu guys sama si Riza. Dan selesai latihan menari nih ya, si Keira ini mencoba melihat ke ruangan multimedia. Emang ada apa sih Kak di sana? Karena di sana tuh ada salah satu kursi ya yang juga ditaruh sajen. Namun sayangnya si Keira ini dipergoki nih sama Bianca yang langsung menyuruh Keira untuk memanggil hantu yang selalu dikasih sajen itu. Dan ternyata nih ya, hantu itu beneran datang guys dan mereka semua kabur. Ih, giliran tadi mah suruh nantangin. Di sisi lain, Alanda sendiri tinggal bersama ibunya setelah ayahnya meninggal nih. Ibunya sendiri sudah sedikit depresi gitu sih karena kepergian suaminya. Dan di sekolah sendiri nih ya, si Alanda sama Riza itu mendapatkan reward dari sekolah karena mereka itu merupakan siswa yang berprestasi. Mereka mendapatkan beasiswa penuh yang sayangnya hanya ada satu di antara mereka yang dapat mengambil beasiswa itu. Suatu hari nih ya, si Bianca ini sengaja mengambil kameranya si Alanda dan hal itu dimanfaatkan oleh si Davin. Karena guys, walaupun Davin ini pacarnya Bianca ya, dia itu juga suka sama si Alanda. Davin pun kemudian menyuruh Alanda untuk datang ke rumah Davin jam 9 malam untuk mengambil kameranya nih. Dan saat pembelajaran di multimedia nih ya, komputer yang berada di samping Alanda tiba-tiba menuliskan jangan datang gitu katanya. Sebenarnya ya guys, arwah itu tuh cuma pengen melindungi Alanda dari hal buruk yang mungkin saja bakal terjadi yang tidak Alanda ketahui nih. Alanda pun juga mencoba melihat kacamata yang tiba-tiba bergeser ke arahnya nih, dan ternyata guys ada sosok hantu di sana. Kemudian Alanda pun pamit nih pergi ke toilet dan di sana dia bertemu dengan Ratu. Namun tiba-tiba lampu toilet tuh nyala mati nyala mati nyala mati, bertanda apa? Bertanda ada hantu di sana. Ya nggak mesti sih. Mereka berdua juga mendengar ada yang menangis di dalam toilet. Jadi guys, di sekolah itu tuh sajennya itu terletak di 3 tempat ya. Yang pertama di loker, yang kedua di toilet, dan yang ketiga di ruangan multimedia. Next, Ratu mencoba untuk membuka toilet itu, namun tidak jadi nih karena dia sebelum membuka itu ya, dia tuh mendengar suara selain tangisan, jadinya nggak jadi deh. Kalau gue jadi Ratu mending misi nggak ganggu kok, permisi ya gitu terus pergi aja. Ratu dan Alanda pun kemudian pergi nih, dan malam harinya Alanda bener-bener pergi ke rumah Davin. Di rumah Davin sendiri nih ya sedang diadakan party dan di sana Alanda dikerjai dengan minuman alkohol. Keesokan harinya Alanda terbangun di rumahnya nih dan ada Keira di sampingnya, dan saat dia masuk sekolah banyak temen yang membulinya. Ternyata guys, saat Alanda mabuk dia itu di video sama Bianca dan yang lainnya, dan akhirnya kepala sekolah itu mencabut beasiswa Alanda. Alanda pun marah dan mencoba melabrak Bianca nih, namun dilerai sama si Riza. Alanda juga kecewa nih pada Riza yang malah
malah tidak bertindak apa-apa. Malah Alanda nih mengucapkan selamat karena akhirnya Riza yang mendapatkan beasiswa itu. Mungkin Alanda berpikir dengan adanya kasus itu si Riza itu jadi ayam tentrem, akhirnya dia yang dapat beasiswa. Mungkin pikirnya gitu. Hidup Alanda pun hancur seketika nih, dan saat Alanda nangis di toilet, tiba-tiba ada gulungan tisu yang jatuh ke arahnya. Setelah itu Alanda mencoba menemui Pak Arman nih, namun Pak Arman justru malah marah ke Alanda karena video itu. Alanda yang mencoba menjelaskan pun tidak mau didengar nih sama Pak Arman. Alanda pun kemudian mengambil cutter dari meja Pak Arman dan pergi. Saat di rumah nih ya, Ibu Alanda menemukan pakaian kotor Alanda yang tampak tidak biasa. Ada yang gak beres nih karena ada noda darah. Ibu Alanda yang khawatir nih ya, dia langsung menelpon Alanda. Tapi Alanda ini hanya bisa menangis dan meminta maaf, dan kemudian dia menutup teleponnya. Akhirnya Alanda melakukan bunuh diri nih karena sudah tidak kuat dengan permasalahan yang dia hadapi. Darah pun keluar banyak dari pergelangan tangannya saat Alanda sudah memasuki lift nih. Dan anehnya nih ya, saat penjaga sekolah menemukan si Alanda ini, dia tidak terkejut atau bahkan berpikiran untuk membawa Alanda tuh ke rumah sakit. Jadi kayak udah biasa gitu. Dan akhirnya Alanda pun meninggal nih. Dan saat di pemakaman nih ya, ada 3 arwah yang sedang duduk di pohon beringin. Setelah pemakaman selesai, Butanya selaku kepala sekolah justru meminta pengertian Ibu Alanda agar tidak memperbesar masalah ini. Kan suka gitu, egois banget, padahal makam Alanda masih basah loh. Namun Ibu Alanda memilih untuk pulang dengan Keira dan tidak mau mendengarkan Butanya. Malam harinya nih ya, diadakan tahlilan bersama, dan ketiga arwah gentayangan pun sudah berada di rumah Alanda. Dan ternyata bener guys, Ibu Alanda ini sudah mulai dihantui oleh mereka, tak terkecuali arwah Alanda sendiri. Sedangkan di sekolah nih ya, penjaga sekolah membersihkan lift yang ada bekas darahnya Alanda. Dan saat itu pula nih, si Ratu lewat dan penjaga sekolah itu bilang ada korban lagi gitu. Namun si Ratu ini tidak tahu apa maksudnya dan kemudian pergi. Sementara itu Butanya tengah berpidato untuk kemajuan sekolahnya nih, dan setelah itu saat Butanya masuk lift, dia pun mulai diganggu oleh arwah Alanda. Di sisi lain Riza juga dihantui oleh arwah gentayangan nih, dan seketika itu pula si Ratu bertanya tentang loker yang ada sajennya. Riza pun kemudian menceritakan apa yang dia tahu. Ratu pun kemudian melihat arwah gentayangan itu, namun kerennya Ratu itu tidak takut. Sementara itu nih ya, Ibu Alanda saat di rumah, dia mencoba membuka handycam milik Alanda dan melihat kasus-kasus pembulian yang terjadi di sekolah itu. Keesokan harinya dia pun memberikan video itu kepada Pak Arman, dan Ibu Alanda meminta sekolah bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada Alanda. Kemudian nih ya, saat di toilet, Ibu Alanda ini bertemu dengan Ratu. Ratu sendiri merupakan penjaga perpustakaan ya guys. Ibu Alanda juga memberikan handycamnya itu pada si Ratu nih, dan Ibu Alanda pun menjelaskan bahwa dia akan menuntaskan kasus itu. Dan lagi-lagi ya guys, suara tangis kembali terdengar nih. Mereka berdua mencoba membuka kamar mandi itu dan sedikit terkejut sambil mengucap astagfirullah. Ada apa ya? Di sisi lain nih ya, Bianca juga mulai dihantui oleh arwah-arwah gentayangan di rumahnya. Gila, bahkan sampai neror di rumahnya sendiri loh guys, bukan di sekolah lagi. Bianca yang ketakutan pun kemudian terjatuh dari tangga dan meninggal. Di sekolah sendiri, Davin pun mulai merasa takut. Temannya yang bernama Gary menyarankan agar Davin jujur tentang Alanda yang mabuk, namun Davin nggak mau nih karena dia nggak mau dikeluarin. Dan setelah Gary pergi nih ya, Davin pun mulai dihantui dan tiba-tiba nih ya, dia menerima telepon dari Alanda. Bayangin orang meninggal bisa nelpon, gimana caranya tuh? Dia yang ketakutan pun akhirnya kabur nih. Sementara itu di rumah Riza nih ya, dia tuh sedang melaksanakan sholat bersama dengan kedua orang tuanya. Jadi guys, orang tuanya si Riza ini tuh religius banget. Bahkan dia minta Riza untuk selalu jaga sholatnya. Perlu dicontoh nih guys, perlu dicontoh, oke? Di sisi lain, Ratu yang sedang berada di sebuah restoran mencoba untuk memecahkan kasus yang ada di sekolahnya. Namun Arka kekasihnya Ratu tidak percaya nih dengan hal-hal begituannya, apalagi yang berbauan dengan hantu-hantu gitu. Dan keesokan harinya nih ya, si Davin ini mulai dihantui arwah Alanda di dalam kelas. Gary pun kemudian menyarankan untuk memberikan sesajen pada arwah Alanda nih, namun Riza tidak setuju. Tapi si Gary ini tuh tetap kekeh sampai akhirnya dia bertemu dengan Butanya dan meminta Butanya memberikan sesajen pada Alanda. Namun Riza mencoba menyarankan untuk membuat pengajian aja, dan penjaga sekolah yang mendengar hal itu pun tersenyum. Mungkin di pikirannya penjaga sekolah itu akhirnya ada yang bener juga gitu kali ya. Malam harinya nih ya, saat ayah Riza memberikan doa-doa, setiap tempat yang diberikan sajen itu seperti mengamuk. Ayah Riza pun juga mengusulkan agar sekolah itu membangun musola. Adegan pun kemudian berganti dengan anak-anak yang sedang mengikuti ujian Pak Arman keesokan harinya. Saat Pak Arman ini sedang mengoreksi nih ya, tiba-tiba dia dihantui arwah Alanda. Di sisi lain nih, Ibu Alanda juga datang dan dia melihat arwah Alanda. Ibu Alanda pun mencoba memberikan video bullying itu lagi pada Butanya dan Pak Arman. Kemudian Bu Alanda mengancam bahwa dia akan mengusut masalah ini sampai tuntas. Dan seketika itu guys, arwah Alanda
Alanda tiba-tiba keluar dari layar TV. Butanya pun kemudian melempar benda ke TV itu dan membuat arwah Alanda itu pergi. Setelah itu Bu Alanda kembali bertemu dengan Ratu nih dan menceritakan tentang Alanda pada Ratu. Ratu pun kemudian berjanji akan membantunya menyelesaikan kasus itu. Dan saat di rumah pun si Bu Alanda ini sudah terbiasa dengan arwah Alanda nih, jadi kayak udah hidup berdampingan aja gitu. Sementara itu di rumah Davin nih ya, dia hampir aja dibunuh oleh arwah-arwah gentayangan. Tidak cuma Davin nih, ternyata Riza juga diganggu oleh arwah Alanda. Riza pun mencoba untuk bicara baik-baik dengan arwah Alanda nih. Riza kemudian membacakan ayat kursi pada arwah Alanda yang semakin marah. Dan untungnya ya guys, bacaan ayat kursi Riza ini mampu menghalang si arwah Alanda. Dan keesokan harinya Butanya mengumumkan kelulusan murid-muridnya dan memberikan piala pada Riza yang berhasil menjadi lulusan terbaik. Dan saat Riza memberikan sambutan ya, dia juga speak up tentang Alanda yang ingin menghentikan kasus bullying di sekolahnya. Ratu pun merasa bangga nih mendengar hal itu dan semua murid di sana bertepuk tangan. Tapi sebenarnya aneh juga guys, si Keira, temennya si Tapi sebenarnya ada yang aneh juga guys, si Keira ini juga dihantui oleh arwah Alanda, padahal kan mereka temenan. Mungkin si Alanda ini tidak pandang bulu kali ya dalam menghantui seseorang. Lanjut, kemudian setelah itu si Riza ini menaruh piala itu di tempat lift Alanda meninggal. Malam harinya juga diadakan acara prom night nih, dan mereka itu sedang menonton film bersama tentang siswa-siswi pelita bangsa. Dan di sela-sela itu nih ya, si Gary menyabotase video itu dan menggantinya pada saat Alanda mabuk. Dan ternyata guys, alasan Keira ini kenapa dihantui, dia juga diam-diam itu ikut di dalam kasus Alanda yang mabuk. Dan di sisi lain nih ya, penjaga sekolah mengambil semua sesajen para arwah yang kemudian merasuki para penari yang lagi pada tampil tuh. Ratu sendiri yang melihat video Keira langsung mengajak Ibu Alanda pergi ke sekolah nih. Dan acara prom night pun menjadi menyeramkan karena arwah Alanda datang. Keira pun akhirnya jujur nih kenapa dia melakukan itu pada Alanda. Jadi walaupun mereka temenan itu, si Keira ini sering banget cemburu sama Alanda karena dia tuh udah cantik, pinter, banyak yang suka, sedangkan Keira nggak ada sama sekali. Tapi walaupun si Keira ini udah jujur, si arwah Alanda ini terus mencaki Keira. Ayah Riza pun kemudian datang dan membacakan doa-doa nih. Namun Keira ini akhirnya tetap meninggal juga tertabrak mobil saat dia lari keluar guys. Ibu Alanda yang datang bersama Ratu pun kemudian meminta maaf nih atas kesalahannya dan menyuruh Alanda pergi dengan tenang. Alanda pun kemudian pergi dengan tenang karena ibunya sudah melepas dia dengan ikhlas. Setelah kejadian itu nih ya, dan terbongkarnya kasus bullying, SMA Pelita Bangsa pun ditutup. Dan saat Ratu berada di sekolah, dia pun melihat 3 arwah lainnya yang bergentayangan. Ratu pun kemudian tersenyum ke arah mereka. Dan terakhir, Ratu memberikan buku diari milik Alanda di lift nih. Dan suatu hari, Gary datang memberikan barang-barang Alanda dan meminta maaf atas segala kesalahannya pada Ibu Alanda. Sedangkan Davin sendiri guys, dia itu menjadi gila dan masuk RSJ. Namun di sana dia tetap diteror oleh arwah-arwah gentayangan. Dan film pun berakhir. Yang gue sayangin tuh ya, si Ratu, si Riza itu kayak nggak ada plot twistnya gitu. Tak kira kan mereka tuh ada sesuatu yang dirahasiakan juga atau apa gitu ya. Ternyata nggak ada sama sekali guys. Juga dengan penjaga sekolahnya nih, yang dikiranya gue tuh dia punya cerita gitu tentang masa lalu mereka, tapi nyatanya enggak. But overall film ini oke kok dimasukin list di tontonan horor kalian. Dan pesen gue kali ini ya guys, yang namanya bullying tuh bener-bener nggak bagus buat kesehatan mental kalian ya. Karena kita nggak pernah tahu dampak buruk apa yang bakal terjadi sama orang yang dibully. Dan inget, dunia ini berputar dan nggak selamanya kita yang di bawah bakal di bawah terus dan yang di atas bakal di atas terus, oke? So, stop bullying dan jadilah manusia bermanfaat, oke? Oke guys, itu dia review video gue kali ini dan gue nggak bosen-bosennya nih ngingetin kalian supaya jaga kesehatan kalian selalu. Tentunya jangan lupa juga dong, jangan lupa apa? Jangan lupa kalau kalian suka, jangan lupa like. Kalau kalian ngerasa bermanfaat, jangan lupa share. Dan kalau kalian ingin berteman, tekan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Biar kalau gue ada video baru, kalian bakal tahu. Gue juga tunggu nih komenan kalian di bawah tentang kritik dan saran buat video gue selanjutnya. Oke, stay positif dan bahagia selalu. Bye-bye, see you next time.